Apakah kamu pernah mengecek seberapa besar sih keuntungan investasimu? Jangan-jangan nih ya, kamu akan terkaget-kaget nih. Lihat hasilnya. Nah, kali ini aku mau ceritain 3 kesalahan investasi yang bikin return investasimu kurang dari 10% per tahunnya dan solusinya. Hai, ketemu lagi nih bersama Melvin Mumpuni. Langsung aja deh, aku mau nanya. Sudah investasi berapa lama? Berapa modalnya? Dan berapa nih return investasimu? Udah pernah cek belum? Kalau belum pernah, coba dicek dulu. Nah, kalau bingung cara ngeceknya, boleh deh kontak-kontak finansialku. Jadi gini ceritanya, pada saat liburan lalu, itu tuh aku ketemu sama beberapa teman dan klien yang konsultasi mengenai investasinya. Salah satu isunya adalah return investasi yang mengecewakan. Jadi, boro-boro lah 5 tahun dapat 100% kayak di video YouTube-ku gitu kan. Masa sih investasi sudah 5 tahun cuma tumbuh kurang lebih 5%-an, 6%-an. Ya inflasi aja 5%. Hasil investasi 6%-an ya ngapain investasi, bener nggak sih? Lalu, apa aja nih kesalahan investasinya? Yuk kita bahas langsung. Kesalahan pertama, itu nggak ada rencana investasi. Permasalahan fatal saat kamu investasi itu tidak ada rencana investasi di awal. Jadi kamu nggak tahu nih, apa tujuan investasimu. Kamu juga nggak tahu berapa keuntungan atau target returnnya itu kamu mau untung berapa. Dan yang terakhir, kamu nggak tahu juga kapan durasi investasinya. Mau 1 tahun, 2 tahun, atau 5 tahun. Nah, salah satu kesalahan investor pemula adalah tidak mulai dengan planning. Jadi saya sarankan pertama kali nih mulai dulu dari tujuan investasinya. Ada 2 jenis. Kamu mau geng yang mana nih? Gedein modal atau yang dapat penghasilan rutin? Nah, kalau gedein modal itu contohnya gini. Saat ini kamu punya uang 300 juta rupiah. Mau investasi katakanlah selama 5 tahun. Ekspektasinya nih keuntungannya bisa menjadi 12% per tahunnya. Kira-kira nih di tahun kelima jadi uang berapa nih? Nah, setelah dibuat simulasi, ternyata uang kamu bisa tumbuh jadi 528 juta. Nah, cukup nggak tuh uangnya? Ya, lumayan kan ya, bisa buat uang sekolah anak, bener nggak? Nah, kamu bisa juga lakuin simulasinya di website finansialku.com. Itu gratis kok. Caranya kamu masuk ke website finansialku.com, scroll yang paling bawah, pilih simulasi investasi. Ya, linknya ada di bawah ini, oke? Kalau penghasilan rutin tuh contohnya seperti apa? Contohnya gini, saat ini kamu punya uang katakanlah gede nih, 2M. Terus kamu berharap nih uang tersebut itu bisa menghasilkan keuntungan bisa 10% per tahunnya dan cari yang aman-aman aja. Jadi tiap tahun itu bisa dapat penghasilan tambahan kurang lebih 200 juta rupiah. Nah, kira-kira investasi apa nih yang bisa menghasilkan 10% tapi aman? Jadi, kalau kamu tahu berapa target keuntungannya dan berapa lama investasinya, baru deh kamu bisa lakukan yang namanya alokasi investasi. Kalau kamu nih ya, tujuan investasimu sekarang ini apa? Lebih gedein modal atau penghasilan rutin? Tulis di komen ya. Coba kita cek, berapa banyak produk investasi yang kamu punya? Coba ya keluarin kertas sama pulpen, udah kita checklist satu persatu yang kamu punya. Pertama, apakah kamu punya rekening bank? Kalau kamu punya 2 rekening, maka tulis 2, oke? Nah, total kedua rekening itu berapa besarnya? Katakanlah kalau di total, katakanlah dua-duanya 100 juta rupiah. Nah, apakah ada deposito? Apakah ada reksadana pasar uang? Punya emas nggak? Apakah kamu punya obligasi negara? Obligasi negara itu contohnya ORI, SPR, sukuk retail, sukuk tabungan, atau juga yang seri FR, fixed rate gitu. Apakah punya obligasi korporasi atau surat utang perusahaan? Apakah kamu punya peer-to-peer lending atau equity crowdfunding? Nah, apakah kamu punya reksadana pendapatan tetap atau reksadana obligasi? Apakah ada reksadana campuran? Apakah ada reksadana saham? Apakah ada reksadana indeks? Dan yang terakhir, apakah ada saham? Dan mungkin punya yang lain-lain juga. Punya kripto nggak? Nah, coba ditotal tuh. Berapa jumlahnya? Kalau jumlahnya kamu lebih dari 8 produk nih ya, pertanyaannya tuh kamu tuh investor atau kolektor? Kalau produk investasi kamu terlalu banyak, itu biasanya returnnya tidak akan bisa maksimal. Coba deh perhatiin contoh tadi ya. Itu kok total punya 18 produk. Uangnya 910 jutaan, hampir 1 M gitu.
Nah, berapa persen return investasinya? Coba isi returnnya. Misal nih, bunga rekening bank. Misal bank A dan bank B, ya namanya rekening 1% lah ya. Nah, bunga deposito setelah pajak mungkin dapatnya 3,4%. Diisi semuanya satu-satu. Kemudian kamu coba cek deh, berapa sih keuntungan rata-ratanya? Dan hasilnya mungkin kurang lebih seperti tabel berikut ini. Cara ngitungnya gampang, kamu persentasenya rekening bank A itu kan 70 juta. Kamu bagi sama total uang kamu berapa? Nah, itu hasilnya kurang lebih 7,65%. Kemudian kamu kaliin 7,65% itu sama returnnya, 1%. Nah, kamu akan mendapatkan rata-rata tertimbang 0,08%. Terus kamu jumlahin tuh total semuanya. Totalnya cuma 6,94%. Nah, coba kamu bayangin deh, uang 915 juta, tumbuhnya 6,94%. Seandainya kita sederhanain aja produknya, kita kurangi jumlah produknya, itu keuntungan bisa lebih maksimal. Coba kamu bayangin deh, kalau saham yang OPQR gitu, porsinya lebih besar, sampai 100 juta. Itu kan untungnya 90%, maka portofolionya bisa untung lebih gede. Benar nggak sih? Kesimpulannya, semakin banyak produknya, maka keuntungannya bisa semakin kecil. Selain itu, semakin banyak produknya, maka kamu akan kesulitan juga untuk mengelola produk investasinya. Solusinya gimana? Ya daripada punya banyak di koleksi, sederhanain aja produknya, jangan invest terlalu banyak. Oke? Sampai sini paham? Kalau paham boleh kasih like-nya dulu dong. Dan kesalahan ketiga adalah nggak di-review berkala. Apakah kamu pernah melakukan review investasi kamu secara berkala? Misal nih ya, sebulan sekali kamu cek apakah investasi kamu ini bertumbuh atau tidak. Nah, seandainya tidak bertumbuh, ya cari tahu kenapa nih masalahnya. Perlu diganti produk nggak? Atau gimana solusi lainnya? Ya memang sih ya, mereview berkala ini memang jarang dilakukan oleh investor retail gitu. Kenapa? Ya sibuk lah, nggak punya waktu lah, atau mungkin malah jadi bikin panik lah. Nah, kamu itu bisa menggunakan layanan finansialku untuk bantu review investasimu. Setelah itu, kamu akan mendapatkan report seperti contoh ini. Nah, report ini menggambarkan hasil investasi kamu di bulan tertentu. Contohnya di bulan April 2024. Nah, kamu bisa lihat tuh berapa uang kamu di rekening, di deposito, di reksadana, di saham, dan seterusnya. Nah, kalau dilihat dari tahunan, kamu akan lihat seperti ini. Kamu bisa lihat pertumbuhan investasi dari bulan ke bulan. Dari Januari, Februari, Maret, dan seterusnya. Ya, jika memang ada produk yang memang nggak perform atau kurang bagus, ya it's okay. Ya, mau diganti kek, atau digimanain kek. Tapi kamu ngerti, bener nggak? Ya memang sih, review investasi ini membutuhkan keahlian. Butuh jam terbang. Ya, jadi butuh seorang ahli atau perencana keuangan yang untuk bantu kamu. Jadi kamu bisa hubungi finansialku di website atau link berikut ini, atau hubungi melalui WhatsApp berikut ini. Jadi ingat selalu hargai kerja kerasmu, share kalau kamu suka video ini. Sampai jumpa di Melek Finansial hari Rabu depan. Akhir kata, make a plan and get your financial dreams come true. Tonton juga nih playlist investasi saham. Wujudkan masa